Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulistian Pangastuti dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan manfaat cloud computing pada industri 4.0 dan 5.0. Pada revolusi 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Peluang cloud computing di era 4.0 Indonesia adalah untuk revitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara mempercepat pencapaian visi Indonesia menjadi 10 ekonomi terbesar dunia pada 2030. Tidak hanya itu saja, jika dilihat dari perkembangan teknologi internet dan banyaknya layanan akses data dengan cepat, maka teknologi cloud computing memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya cloud dengan biaya terjangkau. Hal ini diungkapkan bukan tanpa alasan apapun, karena tanpa kita sadari, pengaplikasian dan penggunaan cloud telah banyak diterapkan seperti breeder, dalam pemerintahan atau istilah bukannya e-government. Dalam revolusi 4.0 ada 5 pilar. Yang pertama itu ialah IoT atau Internet of Things, merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi mekanis dan mesin digital. Yang kedua itu ada Big Data, ialah menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang ketiga ada AI, Artificial Intelligence, yang merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sebagai keinginan manusia. Yang keempat ada cloud computing, merupakan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak login menggunakan cloud untuk dapat mengakses server melalui internet. Yang kelima ada additive manufacturing. Additive manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D painting. Berikut ialah peran cloud computing dalam menghadapi revolusi 4.0. Cloud computing dipercaya dapat menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi digital menuju revolusi industri 4.0. Dalam revolusi industri 4.0, hubungan antara mesin, manusia, dan data terjadi sangat jelas dan nyata. Data akan menjadi aset terbesar bagi industri dan perannya akan menjadi sangat penting di masa depan. Nantinya, seluruh data akan terhubung dengan cloud computing. Platform cloud computing menjadi langkah selanjutnya dalam revolusi-evolusi teknologi informasi yang memungkinkan kita untuk fokus secara eksklusif pada aplikasi dan data tanpa memikirkan infrastruktur yang mendasarinya. Selanjutnya ialah perkembangan cloud di Indonesia akan mendorong transformasi digital. Hal ini disebut dapat mendorong pula transformasi digital di Indonesia, sambutan baik terhadap langkah perusahaan teknologi swasta untuk mendirikan pusat informasi khusus mengenai sistem cloud computing guna menyokong kebutuhan dan migrasi industri digital industri di tanah air. Cloud computing sangat berperan penting dalam akselerasi transformasi digital Indonesia dan perkembangannya sangat membantu dalam memajukan perekonomian digital nasional. Untuk mendorong industri-industri tradisional di Indonesia akan bermigrasi ke inovasi digital seperti komunikasi awan, maka visi untuk membawa Indonesia 4.0 bisa dengan cepat diraih. Selain itu, meningkatkan kapasitas SDM di Indonesia akan menjadi talenta digital yang lebih kompeten. Kemudian saya akan membahas tentang era Society 5.0. Konsep Society 5.0 ini sebenarnya telah dipromosikan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2015. Tidak lagi berpusat di industri, konsep Society 5.0 lebih berpusat pada orang-orangnya, atau dalam hal ini adalah masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi sebagai penggerak, pemerintah Jepang menginisiasi gerakan ini untuk menciptakan masyarakat yang super pintar. AI, IoT, Big Data, dan Robotik merupakan 4 teknologi utama yang dimanfaatkan Jepang untuk menyukseskan Society 5.0 ini. Tujuannya ialah untuk mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup yang sepenuhnya, berupa aktivitas positif, dan mereka merasa nyaman. Nah, perbedaan 4.0 dan 5.0, yang pertama itu 4.0 menekankan pada bagaimana pekerjaan dilakukan secara otomatis, sedangkan Society 5.0 menekankan pada bagaimana mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian 4.0 menyoroti efektivitas penggunaan mesin otomatis, sedangkan Society 5.0 menyoroti efektivitas mengoptimalkan pengetahuan orang atau masyarakat dengan bantuan mesin cerdas.
Industri 4.0 adalah tentang komunikasi yang terkomputerisasi dengan segala cara. Sedangkan Society 5.0 dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan dengan bantuan mesin cerdas demi kepentingan orangnya. Kemudian persamaan 4.0 dan 5.0 ialah sama-sama menekankan teknologi IoT, AI, Smart Machine, Knowledge Management, dan Smart Web untuk mewakili konektivitas kerja. Keduanya menekankan pada bagaimana orang berkomunikasi dengan mesin atau orang lain melalui intelijen mesin yang tersedia. Keduanya sama-sama menekankan bahwa pekerjaan di era ini sudah bukan lagi sekedar single job per jam, melainkan merupakan proses yang selalu berjalan dengan proses lain atau sebagai medium ke prosedur lainnya. Berikut yang dapat saya jelaskan, mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.